Pak Jaksa, silakan dihadirkan terdakwa-terdakwa tersebut. Siap, terima kasih Yang Mulia. Kalau ada para terdakwa, kami persilakan memasuki ruang sidang. Cas untuk power bank. Cek. Itu saya tahu, tapi kebetulan di awal-awal kita ngikutin sekali ngecas kurang lebih 200 sampai 300. Tapi lama-lama ada senior saya ngasih tahu di kamar mandi yang tengah itu ada colokan di plafon. Nah itu pada ngecas di situ. Oh jadi kita hanya mengikuti kebiasaan sebelumnya. Jadi awalnya harus bayar gitu ngecas itu. Ya, kalau ngecas melalui petugas bayar. Oh melalui petugas bayar. Yang saudara sampaikan ya. 200 sampai 300 ribu itu. Iya. Itu siapa, petugas siapa yang sering mendatangi saudara untuk cas power bank itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan satu hari kan 3 shift. Ya tergantung power banknya itu habisnya berapa hari. Kalau 2-3 hari, ya pada saat yang shift itu. Kan kita nggak bisa ingat-ingat. Oh baik. Siapa namanya? Tapi yang jelas mereka adalah petugas yang sudah ketahui ya. Ya. Kalau ada nggak makanan itu bayar ngambil makanan gitu? Kalau masukin makanan ya ngasih ongkosannya lah. Kayak apa? Gojeknya atau itu. Kira-kira itu. Oh ada juga dikenain cas. Kemudian saudara tadi menerangkan saudara Hengki ini pernah menemui saudara di ruangan saudara. Kalau yang lain seperti Pak siapa yang sering menemui? Di kapan? Pak Ristanta? Enggak pernah. Pernah ke blok, tapi ya hanya apa? Ngeliat periksa gitu aja. Enggak curhat juga. Enggak, kalau Pak Ristanta enggak. Enggak ya, oke. Kalau Pak Madiaris? Ya, kalau Madi memang kalau sering masuk itu ya itu tadi curhatan pribadi. Yang ongkos mau pulang, mau apa. Tapi bukan khusus kepada saya, yang lain-lain juga. Oke, baik. Kalau misalnya gini, saudara saksi, ada nggak yang tidak membayar? Setahu saya di blok A itu semua bayar. Semua bayar. Kalau yang tidak membayar, ada nggak perlakuan khusus gitu? Yang saya dengar, ya Pak, teguran, tekanan itu. Itu aja. Mohon izin yang mulia, di BAP nomor 18 saudara menerangkan yang tidak membayar itu ada perbedaan perlakuan khusus oleh petugas rutan apabila kami belum membayar iuran rutin itu, seperti antara lain air galon yang disediakan yang sedianya diberikan untuk minum tahanan, apabila kami belum membayar tidak akan dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Betul itu? Ada yang begitu. Kemudian ada lagi perlakuan khusus lagi, air keran untuk keperluan tahanan akan dimatikan. Benar itu? Mati apa dimatikan saya nggak tahu, tapi sering mati. Sering mati. Kalau setelah bayar lancar? Karena kan bukan hanya saya pribadi kan, yang lain-lain juga tergantung kan. Kalau banyak yang nggak ini ya tiba-tiba mati gitu. Kalau banyak yang nggak bayar tiba-tiba mati gitu ya. Oke. Ya. Kemudian kiriman makanan yang berasal dari keluarga ya ini Senin dan Kamis akan terlambat dimasukkan dan diberikan kepada kami. Saya rasakan itu. Jadi itu kan makanan dipul di MP, ya kan? Merah putih, itu merah putih, kemudian baru distribusi, termasuk di blok saya. Itu bisa sampai makanan siang itu bisa kurang lebih jam 3. Bahkan saya pernah komplain, isinya itu sebagian hilang.
Maksudnya isi makanan yang dikirim keluarga itu sebagian hilang. sebagian hilang. Ya, nggak ada, nggak nyampe. Tahu dari mana saudara itu kok kiriman dari keluarga makanan hilang? Pada saat kebetulan seminggu itu waktu itu kan ada kunjungan, terus ada virtual itu online. Itu keluarga ngomong tadi kita kirimin ini gitu. Nah kita taunya dari itu. Saya taunya apa? Begitu kita urus, kita jelaskan, nanti datang lagi makanan yang hilang itu alasannya kececer di mobil. Jadi pernah makanan apa aja yang saudara ketahui hilang? Itu buah, rata-rata buah itu. Oh, rata-rata buah. Oke, kemudian ada lagi, kemudian jatah olahraga yang seharusnya merupakan hak saudara, yang mana sediakan dilakukan di rooftop gedung C1 selama 1 sampai 2 jam, kesempatan bagi kami untuk menghirup udara pagi dan sore, waktunya dikurangi separuhnya. Benar itu? Ya, itu dirasakan oleh teman-teman. Kebetulan saya jarang-jarang naik ke atas, tapi ini kan aspirasi teman-teman merasakan itu. Seperti itu? Ya. Kemudian ada lagi, apabila tidak membayar iuran bulanan, maka sidak akan sering sekali dilakukan dengan tujuan untuk membuat kami tidak nyaman berada di dalam tahanan C1. Sangat betul itu. Betul. Apakah ada sidak itu saudara selalu diberitahu? Diberitahu. Istilahnya ada hujan begitu. Oh, ada hujan kalau di C1 istilah saudara yang ketahui? Ya, istilah di tahanan saya ada hujan. Oh, hujan, bukan banjir ya? Bukan. Terus apa yang saudara lakukan kalau sudah ada kode ada hujan itu? Nanti teman-teman ngumpulin HP, powerbank, terus dibawa petugas keluar. Nggak selang lama, nanti ada petugas yang sidak. Terus? Ya berarti pada saat disidak nggak ada barangnya, nggak ada botol itu kan gitu. Terus? Ya itu hanya kamuflase itu. Terus apakah ada iuran lagi untuk membayar? Nanti untuk bawa keluar nanti masuk lagi, kita nanti iuran kurang lebih 500-an. 500.000 per orang atau semuanya? Ya itu paling besarnya ada yang ngasih 2, ada yang ngasih 3, ada yang 500 lah. Masing-masing tahanan? Ya, masing-masing. Itu diberikan kepada siapa? Ya nanti petugas yang pas lagi tugas hari itu, pas ada pemeriksaan itu. Itu diberikan masing-masing tahanan atau dikumpulin? Dikumpulin dulu. Kepada siapa dikumpulin? Enggak mesti. Wah, itu nanti di musola. Kan di musola kan nggak ada CCTV, itu ada ruangan itu ada musola, itu bisa ngasih gitu. Saya ikhlasnya nanti terkumpul. Nah itu nanti dikasih petugas yang memasukkan lagi barang itu. Berarti kan itu setelah dikumpulkan. Saudara ya. Pernah menjadi korting nggak di tahanan C1? Sama sekali. Pada saat saudara ditahan, siapa yang menjadi kortingnya? Di tempat saya kebetulan nggak ada istilah korting, itu nggak ada. Yang koordinir nggak ada. Karena rata-rata itu antara 6 sampai 7 orang di tempat saya itu. Di tempat saudara itu berapa orang hanya? Kurang lebih 6 sampai 7 orang. Kalau di BAP saudara di poin 19, ini nama-nama itu ada Emir Syahsatar, Haji Sukiman, Heru Hidayat, Tamtam Dabul Komar, Suheri Terta, Ismunandar, Saiful Bahri, Aswandini. Ini bayar semua ya saudara ketahui? Iya, bayar semua. Bayar semua ya?
Tidak ada yang dituakan atau menjadi korting itu ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Tidak ada. bayarnya ke masing-masing gitu, tidak ada koordinat ya? Masing-masing nggak ada. Ya ditaruh itu terus petugasnya nanti dipanggil. Pas masuk itu dikasih gitu. Baik, pada waktu saudara ditahan, yang menjadi koordinator Trantip, apakah saudara tahu siapa? Nggak tahu. Kalau Hengki tadi saudara sampaikan sebagai apa? Kalau teman-teman tugas rutan yang lain itu koordinatornya petugas rutan gitu. Oh, hanya koordinator petugas rutan. Kalau kepala rutan, Pada saat saya tidak ada kepala, PJ pelaksana tugas PJ. Kristanta sama Muniri itu juga PJ dulu. Oh, baik. Berarti ada Pak Ristanta dan Pak Ahmad Muniri yang pada waktu saudara ditahan. Dua itu, ya. Tahu sejak kapan Pak Ristanta itu jadi PJ, kemudian Pak Munir itu jadi PJ, apakah saudara tahu? Kalau persisnya saya nggak tahu dan nggak ingat. Setahu saya masuk di situ itu Pak Kristanta yang menjadi PJ-nya. Terus sekian kurang lebih berapa bulan gitu, 10 bulan apa 11 bulan itu diganti Muniri. Oh, baik. Pada waktu